Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat Siliwangi sekalian? Jumpa lagi di podcast Siliwangi dengan saya Irfan Faturrahman sebagai host. Dan kali ini di depan saya bersama kita sudah ada salah satu mahasiswi dari STAI Siliwangi Garut ini, yang kalau menurut saya ini adalah mahasiswi atau perempuan yang luar biasa, perempuan yang hebat, karena beliau adalah salah satu pimpinan atau ketua dari lembaga tertinggi ya di organisasi kemahasiswaan. Dan inilah Teh Yayu. Halo semuanya teman-teman, selamat bergabung di podcast Siliwangi. Oke, Teh Yayu Rahayu ya panjangnya. Ada turunan dari Jawa? Kebetulan iya, kebetulan kakek dari ayah turunan dari Jawa, tapi saya sendiri tidak bisa berbahasa Jawa. Kakek dari ayah. Ya, Soalnya kalau nama Yayu dengar itu saya suka ingat lagu Suwe Ora Jamu gitu. Oke, nah kita akan mengenal lebih jauh profil tentang Teh Yayunya sendiri, dan juga kita akan coba menggali lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang profil lembaga ataupun organisasi mahasiswa yang Teh Yayu pimpin ini. Yaitu beliau sebagai ketua dari Dewan Legislatif Mahasiswa. Dewan Legislatif Mahasiswa atau kependekannya itu DLM. DLM ya. Oke. Dan satu lagi ya, ini sekedar informasi, Teh Yayu ini saat ini sedang melakukan atau melaksanakan kegiatan KKNM, betul ya? Betul sekali, kami sedang melakukan KKNM di daerah Banjarmasin. Oke. Dan ini salah satu saya apresiasi betul gitu pada Teh Yayu karena sempat-sempatnya untuk menyempatkan diri hadir di podcast ini walaupun beliau tengah melakukan KKN. Sudah berapa lama nih KKN? Kalau tidak salah kisaran waktu 2 minggu kita melaksanakan KKNM di Banjarmasin. Berarti udah hampir separuhnya ya? Ya, separuh perjalanan insya Allah. Udah gimana aja nih KKN? Aman? Aman, terkendali alhamdulillah. Okay. Dengan banyak kegiatan yang mungkin insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Sip. Sekali lagi saya haturkan terima kasih ya untuk kehadirannya Teh Yayu di tengah sibuknya KKNM tapi masih mau berkenan untuk hadir di podcast ini. Tadi ya kita bicara tentang Teh Yayu sebagai sosok yang ada di pucuk DLM, Dewan Legislatif Mahasiswa. Mungkin sebelum lebih jauh, saya lupa, Teh Yayu itu sekarang berarti semester 7 ya KKN. Dari prodi apa? Kebetulan dari prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oh, dari PIAUD? Iya, dari PIAUD. Dari calon guru PAUD nih? Insya Allah, dengan izin Allah, insya Allah jadi seorang guru PAUD. Nah, ini menarik nih, tapi nantilah. Ini saya simpan untuk obrolan nanti di akhir. Seorang guru PAUD menjadi ketua DLM. Cewek lagi. Nah, tapi sebelum lebih jauh, sekali lagi saya mungkin teman-teman atau sobat-sobat Siliwangi masih ada yang penasaran juga, belum tahu DLM atau Dewan Legislatif Mahasiswa. Apa itu DLM? Ngapain aja? Terus hubungannya dengan ormawa lain di STAIS ini khususnya itu kayak gimana? Coba bisa dijelaskan. Oke. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman Siliwangi, sobat Siliwangi. Hal apapun yang nanti disampaikan jangan sampai dianggap mutlak gitu. Karena ini dari persepsi saya, dan teman-teman bisa juga mencari informasi yang lebih jauh dari teman-teman yang lainnya, di teman-teman lainnya di Siliwangi. Gitu. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Dewan Legislatif Mahasiswa adalah suatu organisasi yang memang berhimpun dan bukan otonom ya, tapi di bawah naungan lembaga itu sendiri. Kata Bapak barusan gimana ya? Posisinya itu kalau misalkan kita analogikan dalam suatu negara itu kita menjabat di MPR-nya gitu. MPR atau DPR-nya nih? MPR-nya. Oh, MPR-nya. Iya, jadi pembuat suatu aturan yang nantinya akan dilaksanakan oleh setiap mahasiswa, terkhusus untuk setiap pengurus yang ada dalam organisasi mahasiswa itu sendiri. Oke. Jadi padanannya itu kalau di pemerintahan mirip Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan DPR-nya berarti. Bukan. Ya? Oke. Nah, kalau tugas utamanya tadi sebagai perumus aturan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, terkhusus oleh para pengurus atau mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa yang di lingkungan kampus tentunya. Oh, jadi tugas utamanya itu ya? Ya. Nah, kalau dari yang sudah terlaksana ini berarti
selama ini kan udah pertengahan ya sobat semuanya, jadi saya kasih informasi dulu, kita podcastnya ini bukan di awal ya, jadi Teh Yayu dan juga rekan-rekan mahasiswa lain di sini yang sudah menjabat itu sudah di tengah-tengah masa jabatan yang sudah hampir 1 semester. Jadi DLM juga kayaknya udah ada program ke belakang kan? Iya, Apa aja alhamdulillah. nih yang bisa dieksplor buat kita? Alhamdulillah, karena memang kami terfokus di balik layar ya, karena memang kami juga promos. Hal-hal yang mungkin kami laksanakan adalah sebetulnya pembekalan bagi pengurus terlebih dahulu. Banyak kegiatan-kegiatan pengembangan soft skill dan hard skill untuk para pengurus DLM itu sendiri, yang dimana mungkin nanti akan diimplementasikan, akan dibagikan kepada setiap pengurus organisasi mahasiswa yang ada di Siliwangi. Itu menjadi agenda rutin kita sebenarnya sampai hari ini. Dan untuk kegiatan secara aktuatingnya, kita melaksanakan kegiatan yang pertama di bulan Oktober kalau tidak salah, kami melaksanakan kegiatan pendidikan administrasi. Pendidikan administrasi, kemudian kemudian selain itu kita melakukan musyawarah luar biasa. Kebetulan memang ada salah satu hal yang memang harus dimusyawarahkan, hingga akhirnya kita bermusyawarah bersama seluruh teman-teman di organisasi mahasiswa dalam kegiatan musyawarah tersebut. Jadi pernah ada momentum musyawarah luar biasa Iya, nih ya. kebetulan. Oke. Kalau untuk kedepannya kan ini masih ada sisa masa jabatan sekitar setengahnya lagi ya, separuhnya lagi. Apa kira-kira program yang atau hajat yang masih belum terpenuhi atau masih terencana nih? Nah, kebetulan ada beberapa, nggak banyak sih, ada 2 kalau tidak salah. Yang pertama tentang pendidikan kepemimpinan, yang kedua tentang seminar legislatif. Gitu sih, Pak. Pendidikan kepemimpinan dan seminar legislatif. Itu diikutinya oleh? Kalau untuk seminar legislatif itu bisa diikuti oleh umum, termasuk para pengurus legislatif lainnya di se-Kabupaten Garut. Kalau untuk kegiatan yang satu lagi itu dikhususkan untuk para mahasiswa sekolah 3 agama Islam di seluruhnya gitu, dikhususkan untuk seluruhnya. Oke. Sip ya, mantap sekali program-programnya itu tadi yang sudah dipaparkan. Nah, saya mau nyambung ke yang tadi di awal. Teh Yayu sebagai mahasiswi di pendidikan Islam anak usia dini. Dan ini mohon maaf ya, no offense, tidak ada tidak ada bias gender di sini ataupun menyeleweng ke sana gitu. Siap. Tidak ada maksud, tapi bukan prototipe lagi. Stereotipnya ya atau pandangan umumnya cewek itu ya nggak ekstrim-ekstrim juga ya. Saya nggak bilang harus di sumur, di dapur, di kasur, mohon maaf. Tapi kalaupun ada yang pro dengan cewek itu berorganisasi atau berkarir, biasanya ya udahlah di tempat-tempat yang umum saja, misalkan jadi administrator atau jadi pengurus, jadi anggota. Terlebih lagi, ini juga mohon maaf ya, ini hanya saya memaparkan pandangan umum. Biasanya kalau guru PAUD di depan yang dihadapi kan anak-anak lah, bocah-bocah. Kadang-kadang stereotipnya itu ya udahlah guru PAUD mah ngurus anak-anak aja gitu di sekolah, fokus ke sana. Ini kadang ya saya suka mendengar selintingan kayak gitu. Teh Yayu nih sebagai bukan korbannya ya, sebagai sosoknya gimana menyikapi ada pandangan kayak gitu? Untuk stereotip yang berkembang di masyarakat tentunya Betul. sudah sangat banyak dan tidak bisa kita patokan ataupun tidak bisa kita hilangkan karena sudah menjadi suatu hal yang menjadi suatu kebiasaan dan menjadi kultural gitu kan. Nah, cara menyikapinya sih saya memang kebetulan nih Pak ya, alhamdulillahnya di lingkungan keluarga yang memang senang dengan berdiskusi. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillahnya juga segala apapun bentuk yang biasa saya lakukan, orang tua terutama selalu mendukung apapun itu selama dalam hal kebaikan. Nah, kalau misalkan untuk menyikapi pandangan stereotip yang terjadi di masyarakat, saya cuma punya satu cara, yaitu tunjukkan diri kamu sebaik-baiknya kamu sih. Jadi kamu jangan takut. Jadi kita semua sih nggak perlu takut gitu. Termasuk saya nggak takut nih buat mencoba apapun, jatuh bangun apapun, dalam konteks apapun, selama kamu mau untuk belajar, selama kamu mau menunjukkan diri kamu secara
baik dan lebih baik, laksanakanlah gitu. Hingga akhirnya startup yang berkembang itu tuh saya anggap cuman obrolan-obrolan kecil yang nggak ada efeknya gitu, kayak gitu. Tapi mempengaruhi nggak sejauh ini? Kebetulan nggak, alhamdulillahnya sampai saat ini nggak ada yang mempengaruhi sih. Kenapa perempuan banyak keluar atau apapun, kenapa nggak di rumah aja, kenapa sebagainya, itu nggak berpengaruh kepada diri saya gitu. Karena ya saya pikir ya udah toh saya juga kok yang ngejalanin, kenapa kalian yang repot gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi memang kadang stereotip ini yang berkembang tuh nggak bisa kita diamkan aja gitu. Tentunya kita harus, ya kita juga harus benar melawan banget gitu. Kalaupun nggak melawan secara langsung berbicara, ya kita tunjukkan aja. Toh kaum, maaf ya Pak, kaum para pria juga nggak bisa apa ya, tidak bisa menafikan bahwa memang perempuan saat ini juga banyak yang berdaya kok, banyak yang berkarya gitu. Dan itu bisa dibandingkan dan bisa diseimbangkan dengan para laki gitu sih Pak. Mantap sekali, mantap ya. Ini luar biasa nih. Jadi cewek juga atau perempuan juga sebenarnya punya hak ya. Betul, punya hak yang sama, namun dengan batasan-batasan agama yang kita tuntut sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau yang tadi nih, Teh Yayu kan nanti jadi ibu PAUD nih. Kalau oke lah, kalau masalah ini tadi sedikit kejawab ya. Jadi ya kita juga punya hak sama. Tapi kalau saya tanya gini, relevansinya kira-kira ada nggak sih dari guru PAUD? Tapi di kuliahan saya banyak kecimpung di dunia organisasi. Kira-kira apa nih yang output bisa saya manfaatkan nanti kalau jadi guru? Nah, banyak banget sih sebenarnya teman-teman sobat Siliwangi yang bisa kita ambil juga, tapi selebihnya mungkin ini cuma dari sudut pandang saya Pak. Jangan diambil seluruhnya gitu. Takutnya nanti teman-teman sobat Siliwangi itu apa ya, memutlakan apa yang disampaikan gitu. Tapi semoga enggak ya, sobat Siliwangi. Subjektif sih, ya, subjektif. Oke. Banyak banget, terutama dari bagaimana kita dapat melakukan dapat melakukan sebuah perencanaan yang matang, tertata, sistematis, dan sampai pada tujuan. Itu juga yang saya terapkan juga di PAUD itu kayak gitu. Apapun yang saya terima di organisasi, khususnya organisasi mahasiswa, yang mengajarkan banyak sekali hal baru kepada diri kita untuk pengembangan dan bisa diimplementasikan tuh secara langsung gitu. Secara langsung di ranah PAUD itu sendiri, terutama dalam perencanaan itu. Itu jadi lebih ke gimana ya? Saya ngerasa bahwa kita tuh harus punya perencanaan dari plan A, plan B sebelum kita masuk ke dalam ranah pembelajaran nantinya gitu. Kalau dalam ranah pembelajaran. Kalau misalkan dalam ranah kita harus menjadi seorang pemimpin yang leader sebagai leader gitu. Di sekolah pun kayak gitu ya, guru sebagai leader. Kita dituntut untuk bisa memberikan sudut pandang yang luas, kemudian tidak menyudutkan siapapun, hingga akhirnya banyak tercipta solusi-solusi baru dan keterbukaan dalam pemikiran sih, lebih ke seperti itu. Dan sebagai leader juga ternyata banyak sekali hal yang harus yang bisa jadi tantangan tentunya, dan itu tuh bisa diimplementasikan bagaimana cara kita mengatur emosional anak, terus kemudian menjadi seorang yang tetap tenang dalam kondisi apapun gitu, hingga problem solvingnya jalan kok gitu ya, dan kita bisa menjadi seorang yang menjadi sosok yang solver gitu, bisa menjadi sosok yang bisa membantu permasalahan yang ada gitu secara logis sih. Itu semua dari organisasi mungkin? Ya, seluruhnya dari organisasi. Mantap ya, jadi memang manfaatnya banyak betul banget, ya? Betul. Nggak rugi, walaupun untuk cewek pasti akan ada manfaat yang terasa, termasuk nanti dalam jenjang karirnya. Ya betul, jenjang karir. Pasti. Nah, mungkin di akhir ini ya, jadi dari tadi pengalaman ya, kemudian visi misinya sampai orientasinya dari menjalani organisasi sampai di pucuk pimpinan, ke kegunaan atau manfaatnya di kehidupan bahkan di karir kita udah dengar.
mungkin ada apa ya, ada semacam harapan ataupun pesan gitu kalau mau disampaikan ke yang lain, termasuk tips dan trik barangkali ya singkat yang ada di benak Teh Yayu yang ingin di-share gitu ke semua, ke adik-adik tingkat, ke rekan-rekan mahasiswa, termasuk ke halayak gitu. Ada nggak? Jadi perempuan itu bukan sebuah aib untuk menutupi diri. Sebagai seorang perempuan, kita juga punya hak untuk andil dalam suatu kepemerintahan ataupun suatu organisasi publik, dan segala hal yang mungkin menurut stereotip yang beredar itu tuh tidak boleh. Jadi perempuan juga jangan cuma ikut-ikutan aja gitu. Kita juga bisa berdaya, kita juga bisa berkarya, dan tunjukkan karya itu gitu untuk teman-teman, untuk semua yang akan mungkin nanti teman-teman laluin, kemudian sampai akhirnya teman-teman mendapatkan poin di mana bahwa saya bisa seperti ini karena saya bangga pernah ada di organisasi. Itu buat teman-teman. Untuk lembaga, terima kasih karena telah memenuhi kebutuhan kami sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, di mana kami bisa mengembangkan kemampuan diri kami dalam ranah soft skill ataupun hard skill. Tapi harapan kami semoga kedepannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi secara penuh dalam setiap kegiatan apapun dan segala tujuan apapun, dan terutama untuk tujuan dan cita-cita Siliwangi itu sendiri. Itu Pak mungkin. Mantap sekali ya. Itu tuh ya, tolong disimak, banyak sekali masukan-masukannya yang pasti bakal bermanfaat buat kita semua, buat kita semuanya, mau buat perempuan, buat organisatoris, buat kalian adik-adik tingkatnya Teh Yayu yang nantinya kan juga akan menjadi penerus dari estafeta kepemimpinan organisasi ini ya, dipersiapkan biar bisa lebih matang lagi, lebih baik ke depannya gitu. Ya itu barangkali ya Teh Yayu, untuk perbincangan kita kali ini sangat banyak sekali manfaat yang kayaknya harus bisa kita petik dan kita implementasikan gitu di kehidupan sehari-hari. Sukses terus buat KKNM-nya, mudah-mudahan lancar sampai akhir, dan sukses juga untuk DLM-nya selama separuh ke depan, dan mudah-mudahan berarti ini udah mulai cepat ke pakai toga ya. Amin ya Allah ya. Pakai toga dan pakai ini juga nggak? Pakai jempongan insya Allah. Ya mudah-mudahan pokoknya sukses selalu. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk hadir di sini. Terima kasih. Ya itu tadi Sobat Siliwangi sekalian, perbincangan kita yang sangat luar biasa dengan Teh Yayu Rahayu sebagai Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa di STAI Siliwangi Garut ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kehilafan. Saya Irfan Paturohman sebagai host mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Yayu. Terima kasih Bapak.